Oke teman-teman, selamat datang. Welcome buat kalian yang nonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Oke, aku rencananya bakal ada video setiap hari. Jadi aku temenin kalian belajar setiap hari. Ya jam setengah 8 pagi premiere. Dan nanti mungkin ada renderan live juga dari Hadit sama Saka. Ya kalian bisa ikut di sana juga lah nanti. Mungkin di Sabtu atau Minggu ya. Menyesuaikan sama ya jam kuliah kalian juga gitu loh. Dan ini udah 2 minggu UAS, menuju 2 minggu UAS. Cepet banget cuy, nggak terasa. The last ujian. Oke, so here we go. Kuis pra UAS. Oke, Monef ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya templateku ada yang nggak bisa dipakai karena aku nggak expect sama soal ini guys. Nggak expect bisa bisa kayak gini gitu loh. Kenapa? Nih ini, aku nggak expect di bagian sini. Karena di PMK pun ya itu ya aku kira tuh template-nya tuh apa ya, kayak soal-soalnya tuh kasus-kasusnya tuh ya cuma sebatas ya kayak di PMK ini gitu loh, kayak misal anggaran rincian output tersedia dan tidak tersedia gitu dan lain-lain. Dan di sini di PMK ya, kalau kalian lihat di sini anggarannya pun di program ya, di OP, di output program itu anggarannya pun dia tiap itu loh, kalian lihat deh bentar ya. Nih, dia tuh tiap OP kan, tiap OP ini 3M. Nah, ini OP 1B itu 1M, OP 2A 1M. Ya aku kira dia tuh udah pasti tiap OP gitu loh diketahuinya gitu kan. Karena kemudian di sini juga COP kan. COP berarti yang ini dong, ya kan? Capaian output program kan, bukan capaian program, ya kan? Nah, kemarin itu soalnya agak sedikit diubah, ya kan? Ada agak sedikit diubah di bagian sini. Ini alokasi anggarannya itu buat program guys, ya, bukan buat tiap output ini, bukan. Atau kalian nempatinnya di templateku di output satu gitu, enggak, itu nggak bisa. Itu template itu dibuat untuk tiap output gitu. Nah jadi ini nyatu 20 juta 20 M itu, ini ini tuh buat dua output itu anggarannya. Otomatis serumus di efisiensinya juga itu beda nanti ya. Oke, sebelum itu aku jelasin dulu cara baca dari soal itu gimana ya, biar maksudku apa ya, biar kalau ada aneh-aneh kalian yang manual aja gitu loh. Jangan mengandalkan template 100%. Dari mana juga udah aku bilang kan, nggak sama yang bisa diandelin, dan ternyata betul kan, di bagian eselon satunya itu ngaco, nggak bisa dipakai. Tapi di bagian satkernya aman guys, 100% aman guys ya. Sama kalian paham konsepnya itu 100% aman. Tapi di bagian eselon satunya kemarin itu, nah itu di bagian situ nggak bisa. Nah, aku kasih tahu cara bacanya dulu aja ya. Nanti template-nya pasti bakal aku betulin lagi ya. Nanti mungkin menjelang UAS ya, aku share ya. Atau dalam jangka waktu dekat ini, aku nggak tahu. Aku bikin yang literally sapu jagat. Dia bisa semuanya. Aku udah ada konsepnya kok. Tapi kita lihat aja ya, bisa atau enggak nanti. Dicoba-coba. Oke, jadi buat cara baca soalnya, ini gini guys. Ini ada satu unit eselon satu. Satu unit eselon satu itu kan ibaratnya gini lah guys ya. Nah, dia itu punya dua satker. Nih, anggap anggap gini ya. Anggap gini. Ini kita main logika aja. Nah, ini bukan di real life ya. Ini aku logikain di soal ini gitu. Kok real life aku nggak tahu gimana. Ini aku logikain di contoh soal-soal kita yang biasa kita kerjain. Nah, ini anggar satker ini satker ya. Ini S1. Ini S1 juga. Nah, S1 ini satker juga. Nah, di sini satker ini dia punya anggaran kan. Anggaplah anggarannya 2 juta. Yang satker kedua anggarannya 3 juta.
Oke. Nah, alokasi anggaran di Satker 2 sama Satker 3 ini di total ini jadi anggaran eselon 1 yang totalnya adalah berarti 5 juta gitu. Paham kan? Intinya konsep dasarnya gitu. Konsep dasarnya gitu. Kalau di soal ya, tapi kalau di real life-nya, aku nggak tahu sih gimana sih di real life-nya. Harusnya sih beda kalau di real life-nya, tapi kalau di soal-soal yang kita biasa kerjain itu kayak gini. Itu konsepnya. Nah, oke, sampai situ dulu ya. Sampai situ ya. Itu kaitan satker ABC sama satker ABC satker sama eselon satunya gimana? Nah, terus ini buat nyari yang kosong-kosong kayak gini nih. Kan ada yang kosong-kosong nih. Itu gimana cara mencarinya? Nah, ini kan lihat dulu satkernya di sini satker apa? Di sini satker ABC kan. Satker ABC. Nah, kita cari lagi informasi-informasi tentang satker ABC di bawah nanti ya. Jadi gini, yang bagian ini jangan situ dulu. Gini, satker ABC dia ini punya rincian output yang terdiri dari 4 output nih, 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana ada volumenya berapa dan ada volumenya berupa targetnya berapa dan realisasi pencapaiannya dia berapa gitu. Misal outputnya itu berupa sebuah bangunan gitu kan, gedung gitu kan, gedung dan bangunan misal. Nah, targetnya itu sekian. Nah, terus realisasinya sampai pada akhir tahun itu misal cuma sekian gitu. Ya, misal gitu kan. Nah, di sini anggap targetnya 3,9. Realisasinya 4. Nah, ini bukan gedung sih pasti sih kalau kayak gini sih. Ini apa lah gitu. Misal penyuluhan atau apa. Targetnya misal 3,9 juta masyarakat, tapi dia bisa menempuh 4 juta masyarakat gitu kan. Dengan alokasi anggaran sekian dan realisasinya sekian. Alokasi sama anggaran ini untuk eselon 1 tok. Udah, bukan untuk output-output yang lain. Anggaran 700 juta ini dalam rangka mencapai output 1. Udah sampai sini, aman kan? Nah, dikasih uang 700 juta. Ya, ternyata nggak sampai 700 juta buat mencapai output itu hanya 679 juta sekian. Ya, paham kan? Dan seterusnya, output 2, output 3, output 4 juga sama. Konsepnya seperti itu. Nah, alokasi yang ada di sini, ini nanti kalian total nih. Total dari alokasi ini di Satker ABC itu akan sama dengan total RPD Satker ABC juga. Sedangkan untuk yang realisasi totalnya di sini itu akan sama dengan realisasi Satker ABC juga yang di bagian RPD. RPD itu kan rencana penarikan dana setiap bulannya kan, berapa kan? Nah, kita masuk ke RPD-nya, coba di sini. Bentar ya, tak kecilin aja ya. Nih, jadi ini di total nih. Nanti dia akan sama dengan total ini. Total RPD-nya berapa? Nih, begitupun juga dengan realisasi. Realisasinya di total, nanti akan sama dengan total realisasinya di bagian sini. Kalau sampai sini kan. Jadi, buat mencari yang kolom ini, itu ya tinggal dikurangin aja. Total RPD-nya berapa, dikurangin sama, intinya angkanya harus sama lah, disamain. Nanti kita ke Excel aja kalau buat itu ya. Ini penjelasan konsepnya dulu. Nah, RPD yang di bulan Januari, ini bukan untuk output satu tok. Ya. Dari semua output yang dipunya sama Satker ABC, nah,
dalam rangka mencapai semua output yang dipunya oleh Satker ABC, di bulan Januari ini diambilnya uangnya itu 850 juta dulu. Dianggarinnya tuh direncanakan penarikan uangnya tuh 850 juta dulu buat semua output ini. Ya misal output satu di bulan Januari itu bisa tercapai 5% dulu, output 2-nya 3% dulu kan gak harus selesai semua kan. Nah di bulan Januari itu 850 juta dulu gitu. Buat mencapai semua output yang udah direncanakan oleh Satker ABC. Nah ternyata realisasinya itu 845 juta doang gitu. Atau sama di bulan Februari ditarik lagi uang nih buat menyelesaikan output-output yang tadi tuh yang baru sekian persen. Ditarik lagi 950 juta dan seterusnya sampai bawah tuh. Sampai akhirnya outputnya harusnya selesai 100% semuanya. Ya kan? Tapi nggak sampai 100% karena nih ada yang lebih dari 100%, ada yang kurang 100% gitu. Kan? Dah, intinya itu ya. Kalau mau cari ini, cari aja ke bagian SPD-nya. Nah, terus yang Satker DF ini juga sama. Satker DF ya, kita bawa lagi. Nah, Satker DF itu beda lagi nih. Dia yang diminta bagian sininya. Sama aja konsepnya. Nanti total ini itu akan sama dengan total dari FPD. Dan total realisasi itu akan sama dengan total realisasi di bagian FPD sini. Jadi angka yang di sini berapa nanti ketemu. Nanti kita ke Excel-nya aja langsung, oke. Okay? Sekarang kita masuk ke ini. Nah, ini yang bikin kemarin tidak bisa pakai template code ini. Oke. Okay. Nah, di sini bentar ya sih. Oke. Okay. Nah, di sini ini cara baca gini. Ini unit eselon 1 nih. Unit eselon 1 punya sasaran program. Ada outcome 1, outcome 2. Ya, di program 1 dia punya outcome 1, outcome 2. Outcome 1 itu terdiri dari indikator kinerja program 1 dan indikator kinerja program 2. Nah, target yang diharapkan itu sebesar 66. Tapi ternyata realisasinya selama tahun berjalan itu cuma bisa 65 gitu kan. Bagus atau enggak tergantung kan ada ukurannya kan. Sekian sampai sekian persen capaiannya itu kategorinya apa? Itu ada ya kan. Ada ukurannya. Di PPT kalian lihat aja kalau nggak salah di yang paling terakhir deh. Kalian cek aja. Nah, terus ini IKP 2 program 1, outcome 1, IKP 2 itu targetnya 5, realisasinya 4,8. Nah, udah outcome 1 itu cuma punya 2 IKP aja. Nah, sama nih juga program 1, outcome 2 dia cuma punya 1 IKP aja. Udah gitu. Dan bawah juga nih sama program 2, outcome 2 dan seterusnya gitu. Nah, yang bawah ini kita bawain lagi ya. Nah, yang bawah ini ya, ini yang kemarin anggaran yang ada di sini itu bukan untuk tiap output, guys. Tapi anggaran di sini ini untuk keduanya. Untuk output 1 dan output 2, lihat aja tabelnya nih. Tabelnya itu langsung satu kotak gini gitu loh. Nggak dibagi dua gini. Karena bisa dibagi dua kan. Terus di sini berapa gitu kan. Nah ini enggak. Ini buat satu output gitu loh. Buat satu program. Jadi buat segini langsung anggarannya. 20M itu buat segini gitu. Bukan buat output satu doang, bukan gitu. Kalau buat output satu doang, output duanya gimana nanti? Ya kan? Logikanya gitu kan. Output duanya pakai yang ini ya nggak bisa. Ini kan program 2 gitu. Nggak bisa. Dan perkaliannya juga itu bukan kali COP nanti. Karena dia anggarannya itu buat satu program gitu loh. Oke, sekarang kita masuk langsung aja ke Excel-nya. Dan di PPT, di contoh-contoh soal kita, itu diketahuinya itu ya tadi udah aku bilang di awal, yaitu tiap ini, tiap OP, tiap output sebenarnya diketahuinya. Tapi kemarin soalnya bisa gitu ya,
ya udah gimana lagi. Jadi aku agak sedikit mengubah sih template yang sebenarnya kemarin. Dan ubahnya juga nggak susah ya. Nggak susah. Iya nggak susah ngubahnya. Cuma kali kalian aja sih, simpel banget kok, simpel banget. Nggak terlalu banyak makan ngubahnya itu. Tapi nanti tak buatin yang sapu jagat lah. Nah ini, nah kemarin pun aku udah ngejin pakai templateku sendiri ya. Itu pun aku masih manualin nih. Aku masih pakai Geomin nih. Masuk Geomin yang kocek salah satu secara manual gimana gitu. Tapi kita nggak akan bahas bagian itu. Kita langsung aja ke yang eselon satunya aja. Enggak, kita ke yang tadi dulu deh. Yang kosong-kosong itu ya. Nah ini kan yang dicari kan. Nah buat mencari ini aku pakai kolom bantu aja di sini. Buat ngebantu dia. Nah katanya ya kan, ini kita hapus tuh. Anggaran total anggaran alokasi ini akan sama dengan total anggaran dari RPD-nya kan. Iya nggak? Nah, maka dari itu kita ambil angka dari RPD. Angka yang ada di RPD-nya berapa? Totalnya ya, totalnya. Jadi input RPD dulu sebenarnya. Enggak sih, kalian urut aja sih, tapi yang bagian situ ditinggal aja gitu, ditandain ini belum diisi gitu. Dikurangin sama ya total RPD subtract 1 ya. Dikurangin sama yang bagian mana guys? Sama total dari ini output 1, output 2, output 3. Karena kan sebesar sisanya kan. Nah, output 1, output 2, output 3 itu udah kujumlahin di sini. Jadi aku punya pakai bantuan di sebelah sini ya. Nah, nanti dapat sekian. Nah, jadi totalnya ini kan 20 260 kan. Totalnya akan sama dengan yang RPD 20 260. Nah, begitu pun juga sama. Yang bagian RPD realisasi ini ya ini kan yang diminta buat dicari kan. Ini ya jadi pertama-tama nih ku jumlah dulu anggaran dari bulan Februari sampai bulan Desember ya berarti ya kalau di sini ya. Ya dijumlah dulu anggaran bulan Februari sampai bulan Desember berapa di kolom sini nih. Ini buat ngebantu aja, nggak apa-apa kan nggak dikumpulin juga kan Excelnya jelek nggak apa-apa lah. Pakai aja. Nah jadi di bagian sininya kan anggaran apa ya realisasi anggaran di subtract dua bagian sini itu akan sama dengan dari yang anggaran tadi di awal kan. Ini kan ya udah berarti ini dulu dikurangin sama tadi totalnya berapa yang udah kita jumlahin ini. Nanti dapat 808. Nah, nanti totalnya sama nih. 39942, 39942 juga di bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi yang dicarinya bagian mana? Misal yang cari bagian sini. Ya udah kita ke RPD-nya dulu totalnya dikurangin sama jumlah output yang udah tersedia. Misal dicari di bagian RPD-nya, sebaliknya. Karena RPD-nya yang nggak lengkap, ya udah kita cari yang lengkap dulu. Yang lengkapnya ada di sini kan berarti kan. Ya udah ini dikurangin sama total RPD-nya yang udah ada berapa nanti ketemu sisanya gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang outputnya. Nah, nih untuk penerapan anggaran sebenarnya udah pasti betul seharusnya sih, tinggal dibagi aja. Nah, tapi ini ku ubah kan tadinya kan gini kan, satu-satu kan, dia output satu kan, enggak. Jadi kayak gini gue ubah gitu kan. Nah, supaya kenapa? Supaya nanti buat perkaliannya itu enak guys. Nah, jadi ya karena tadi anggarannya itu untuk satu program, bukan untuk masing-masing output. Ini itu untuk output satu dan output 2. 20M ini untuk output satu dan output 2. Makanya posisinya kayak gini seharusnya. Nah, gini ya. Udah, ini betul lah ya. Kalian udah pasti betul kok yang ini. Yakin aku. Nah, terus di bagian ini, nah di bagian efisiensi ini, nah ini yang bikin beda. Kalau yang sebelumnya dan bahkan di PPT di PMK pun itu dikaliin sama COP per OP-nya. Nah, kalau ini karena anggarannya bukan untuk output program, karena anggarannya untuk total output program atau untuk satu program.
Maka dari itu pengalinya adalah, kan rumusnya AA dikali COP kan. Ya ini bukan COP. AA dikali P dikurangi RA. Bukan COP itu sih. Apa sih namanya? Tetap COP tapi COP per P gitu loh. Kan biasanya COP per OP kan. COP per P gitu lah. Nah, jadi rumusnya gini ya. AA-nya itu ini kan 2260 kan, yang output satu output dua. Program satu ya, dikali betul nggak sih? Dikali sama yang bagian ini guys. Nih, satu programnya ini, yang kolom K ini dikalinya. Dikali sama ini, dikurangin sama realisasinya dia berapa ini. Nah, jadi gitu. Nanti ketemu ini berapa, ininya juga diubah. Nah, nanti ini totalnya masih otomatis, yang bawah kemarin masih otomatis, terus ininya juga otomatis. Udah cuma ubah bagian itu aja kok, nggak terlalu susah. Dan ini yang bawah ini juga udah bener-bener otomatis semuanya, dan ya udah itu aja sih bedanya dari soal-soal latihan kita sebelumnya. Oke, sekian dulu. Thank you yang udah nonton. Udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.